Lalu terkait pelanggaran lain yang tercantum dalam konstitusi, yakni terlibat korupsi. Kita juga bisa meneliti kasus-kasus korupsi yang sudah dilaporkan dan terkait dengan Gibran. Kita tahu dosen Universitas Nasional Jakarta, Mas Ubedillah Badrun, dia pernah melaporkan kasus-kasus korupsi yang terindikasi melibatkan Gibran dan adiknya, yakni Kaesang, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sudah sejauh mana hasil penyelidikan KPK terhadap laporan penting ini? Begitu pula dengan pelanggaran lain berupa penyuapan. Pertanyaannya, apakah Gibran pernah tersangkut kasus penyuapan? Apakah dia pernah menerima suap, baik dalam kedudukannya sekarang sebagai wakil presiden maupun dulu sebagai anak dari Presiden Jokowi? Apakah kucuran dana fantastis untuk startup yang dirintis oleh Gibran dan Kaesang yang ternyata banyak yang berakhir bangkrut, apakah itu bisa dikategorikan sebagai praktek penyuapan? Lalu, bagaimana juga dengan pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang pernah bilang kalau Gibran mengakui kepada dirinya sering menerima uang dari para menteri? Semua isu ini adalah pintu masuk buat penyelidikan kemungkinan pemakzulan Gibran. Semuanya harus diperiksa dan bisa jadi kelak ini memang bakal jadi dalil kesalahan yang bisa menjatuhkan Gibran. Dari masalah perbuatan tercela, korupsi, dan penyuapan, kita bisa masuk ke masalah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Pelanggaran etik yang sudah terbukti dilakukan oleh Paman Usman, paman dari Gibran yang sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik ini bisa jadi pintu masuk buat memperdebatkan kalau Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden mengandung cacat yang bisa dipermasalahkan demi menjaga kewibawaan dan kehormatan dari kedudukan wakil presiden itu sendiri. Oke, kita sudah membahas masalah-masalah yang bisa membawa Gibran masuk ke proses pemberhentian, masuk ke proses pemakzulan. Sekarang kita bahas soal hitungan politiknya. Sebetulnya syarat politik supaya Gibran bisa dimakzulkan ada di tangan Presiden Prabowo. Cuma ada di tangan Presiden Prabowo. Selama Pak Prabowo nggak menolak dan mencegah aspirasi ini terus berkembang, maka gerakan buat melengsarkan Gibran bisa terus membesar dan akhirnya mewujud jadi aksi nyata di Dewan Perwakilan Rakyat. Selama Pak Prabowo nggak mencegah isu ini semakin berkembang, partai-partai di parlemen, baik yang oposisi maupun yang jadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Prabowo sendiri, mereka bisa menandatangani dan menyetujui usulan pemakzulan Gibran. Di sini kuncinya cuma satu, yakni restu dari Pak Prabowo. Dan makanya selama Presiden Prabowo masih membiarkan isu ini berkembang, kita melihat partai-partai di parlemen pun belum ada yang menolak wacana pemakzulan wakil presiden ini. Semua masih menunggu. Semua masih berjaga-jaga menunggu ke arah mana angin bakal berhembus. Sudah sangat pasti, kubu Solo sudah pasti nggak bakalan tinggal diam menghadapi ancaman pemakzulan Gibran yang digulirkan oleh para purnawirawan TNI ini. Mereka pasti bakal berupaya mati-matian, mungkin dengan kucuran dana berapa saja, buat menghentikan gelombang upaya pemakzulan ini. Tapi sekali lagi, semua ini sekarang kuncinya ada di Presiden Prabowo sendiri. Apakah dia berani dan bernyali buat meluruskan kembali jalan sejarah Indonesia yang kadung dibelokkan oleh Pak Jokowi dan keluarganya? Sesungguhnya alasan dan argumentasi buat mengajukan pemberhentian wakil presiden Gibran sudah cukup banyak. Seperti dengan mengangkat kembali kasus Fufu Fafa tadi. Sekarang,
bola ada di kaki Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Para anggota legislatif banyak tersandung dan banyak yang sudah dipenjarakan, ya, baik DPR RI, DPR RD, dan mantan bupati, itu banyak terjadi kok, dan itu bisa clear kok, selesai secepat mungkin gitu loh. Tapi kenapa ini? Karena suka tidak suka, ya, Jokowi membuat pusaran yang sangat besar, ya, di Republik ini untuk menguasai dan meremot yang namanya supremasi hukum. Jadi nggak salah masyarakat mengatakan, nggak usah kita bicara pemberantasan korupsi dulu Pak Prabowo, nggak usah kita bicara tentang penegakan hukum dulu Pak Prabowo, simple saja. Kalau Anda belum bisa mengganti Kapolri, ya, belum bisa mengganti Kapolri, itu masalah hak sepele dalam jabatan presiden mengganti Kapolri. Karena itu wewenang dia 100%. Tidak boleh orang ada intervensi di situ ataupun mengganggu-gugat di situ. Nggak ada, itu wewenang dia. Dan itu tidak mampu Pak Prabowo melakukan itu. Berarti apapun yang dia sampaikan di podium, di pidato kenegaraannya, dimanapun, acara apapun, dalam penegakan hukum, dalam pemberantasan korupsi, itu hanya mimpi di siang bolong. Ya, masalah simpel aja nggak mampu, bagaimana masalah yang terlalu substansi sekali, kan begitu. Jadi hal yang ya seperti teman-teman bilang, kasus Pertalite, kasus Fik 2 pemagaran bambu, ya, termasuk desa Kohot itu, ya, jadi nggak usah heran, itu hanya jadi tontonan-tontonan aja. Buat kita semua, hanya garam, sedikit garam saja di dalam ramuan makanan, ya, bukan menjadi harapan, begitu. Inilah kita mari melihat, sebenarnya nggak salah juga teman-teman mengatakan bahwa sekarang ini Indonesia matahari kembar. Benar, kalau melihat situasi ini dan melihat regulasi ini, ya nggak salah juga, kan begitu. Rujukan-rujukannya ada gitu loh. Jadi teman-teman, kalau kita lebih mencintai lagi negara ini dan bangsa ini, ya, Indonesia ini sudah mengarah menuju ke ekonomi inflasi. Sudah mengarah. Ya, kalau sempat ekonomi kita sudah mengarah ke inflasi, kita bisa nggak bayangkan nih bagaimana situasi rakyat negara ini dan bagaimana. Dan Indonesia ini sudah mulai, kalau kemarin situasinya api dalam sekam, kalau sekarang tidak, apinya sudah mulai muncul ke permukaan, bukan di dalam sekam lagi, sudah muncul permukaan, yaitu salah satu apa? Adanya 4 provinsi sudah mendaftarkan mau merdeka atau mau melepaskan diri dari NKRI dan sudah mendaftarkan ke PBB. Itulah artinya api sudah muncul ke permukaan, yaitu provinsi mana aja? Papua, Maluku, Borneo, dan Aceh. Ya, itu sudah melepaskan diri. Ya, sudah mendaftarkan. Tinggal bagaimana. Dan ini jangan dianggap sama Pak Prabowo ini masalah simpel, enggak. Bahaya ini. Karena Indonesia ini, provinsi manapun, ibaratkan perawan yang elok buat negara-negara luar. Karena sumber daya alamnya di provinsi manapun banyak terkandung. Ya, sumber-sumber daya alamnya banyak terkandung. Jadi ini menjadi indikator untuk negara lain mensokong ini dan menciptakan ini seperti kasus Timor Leste. Ya, ini akan terjadi. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo bersama dengan jajarannya,
pembantu-pembantunya, ya, tidak berpikir konsep untuk negarawan, tidak berpikir menyelamatkan NKRI ini, ya sudah, yang terjadi adalah NKRI menjadi suatu kenangan. Karena dari 4 ini aja, kalau 2 bisa bebas, ini akan terjadi gejolak di setiap provinsi. Ya, ini akan terjadi gejolak dan ini akan menjadi indikator pemicu. Jadi jangan dianggap ini masalah yang didaftarkan ke PBB itu adalah simpel. Ya, apalagi kita melihat ini bukan rahasia umum teman-teman. Pembantu presiden sekarang ini yang dipilih Prabowo, bahkan ya banyaknya ada 19 provinsi zaman rejim yang terdahulu ya, zaman Jokowi masih berkecimpung di sini. Ini menciptakan menjadi 2 poros. Ya, inilah yang menjadikan 2 matahari kembar. Ya. Ini saya katakan dari awal Pak Prabowo itu menjadi presiden, tolong reshuffle itu semua menteri-menteri yang zamannya Pak Jokowi. Karena kalau itu masih dipakai, berarti Prabowo menganggap bahwa kinerja Jokowi dan para menteri-menterinya, dia anggap itu surplus dan ekonomi Indonesia bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, dan supremasi hukum bagus. Ternyata kenyataannya tidak sesuai. Jadi apa yang harus dipertahankan? Ya, kalau sudah seseorang di instansi kerja itu dianggap gagal, ngapain dilanjutkan lagi menjabat? Kan begitu. Tapi ini menjadi politik yang sangat kotor kalau bagi saya. Inilah namanya konspirasi kejahatan untuk mempertahankan kekuasaan. Korbannya adalah rakyat, korbannya adalah negara ini. Begitu aja Bunda Erdina. Terima kasih. Aku sampai merinding Bang Andi. Sedih ya negara kita seperti ini, punya pemimpin juga seperti ini. Kita lanjut ke Bang Nisa dulu ya, Bang Nisa. Bang Bara, selamat pagi. Bang Nirwana, selamat pagi. Assalamualaikum. Bang Nisa, silakan. Assalamualaikum. Woi, sama itu, benar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Adang ini. Benar itu, semuanya benar. Tapi aku yang ini apa namanya minta satu benar ini, apa namanya minta kan dia kemarin media kemarin tegas banget. Nah itu buat Prabowo atau Presiden, jangan omon-omon, buktikan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 100 hari viralkan kembali supaya dia sadar. Kalau dia memang berani tegas, tapi kayaknya susah. Babnya kenapa? Kabinetnya masih dicukungin sama menterinya Jokowi. Itu berat. Aku mau tanya tuh apa? Siapa namanya? Itu Luhut masih menteri juga ya, Mbak? Kalau nggak salah penasehat ya. Luhut jadi penasehat. Astagfirullahaladzim. Bukankah dia itu yang ngambil semua? Kalau menterinya udah nggak ini, dia semua itu. Bahaya itu. Tanah adat aja dirampas juga sama dia. Nah, terus aku mau bertanya lagi tuh. Jangan Omdo, sekarang ini melebihi udah 7 bulan. Ini yang janjinya kemarin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 100 hari kira kita viralkan kembali. Kalau tidak itu hancur. Ada itu aja Mbak. Selamat pagi. Pagi Bang. Pagi, Bang Bara. Sebentar Bang Nirwana ke Bang Bara dulu. Bang Bara, silakan Bang Bara. Oke, terima kasih brother, my sister, my brother, my dasar. Jokowi adalah penjahat kelamin. Oke. Kenapa saya berikan label di pagi hari ini Jokowi adalah penjahat kelamin? Kelamin adalah kemaluan. Apakah Jokowi masih mempunyai malu? Saya rasa tidak lagi. Jokowi adalah aktor, sutradara
daripada pelaku-pelaku kejahatan di atas negeri yang kita cintai. Jokowi selalu memerankan aktor antagonis, sebuah pesan yang sangat disukai oleh Jokowi. Hingga sampai akhirnya peran dari Jokowi itu merupakan suatu cerita tentang ijazah palsu. Saya ketahui dan saya telah mendapatkan informasi bahwa ijazah Jokowi ini sesungguhnya asli, karena ini adalah jebakan Batman yang dilakukan oleh Jokowi, seorang penjahat kelamin. Perlu Anda ketahui, Jokowi adalah penjahat kelamin. Ya, tolong diingat-ingat. Kelamin adalah kemaluan. Apakah Jokowi mempunyai kemaluan? Tidak. Jokowi tidak lagi mempunyai rasa malu. Lentera Kecil selalu sampaikan dengan tajam di sini bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar ada. Kita dijebak. Ini permainan Jokowi sendiri. Ya. Lalu bagaimana dasar Lentera Kecil mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli? Ya, asli. Ya. Bahkan saya sempat diajak gambling, tapi saya menolak karena benar-benar ini sudah disusun dan sudah direkayasa. Kasus ijazah palsu di tahun 2025 ini sengaja diangkat. Siapa yang mengangkat? Apakah Anda percaya dengan Resmond? Apakah Anda percaya dengan Rosuryo? Rupanya mereka masih satu lingkaran, Jokowi sendiri. Apakah seperti itu Lentera Kecil? Kita akan tunggu waktu.